Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan banyak sekali kenikmatan pada kita semua, khususnya di malam hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat aman sehingga bisa melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada malam hari ini saya akan bacakan surat Hud ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini Allah kembali menegaskan bahwasannya segala apa yang ada di langit dan bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan hanya Allah lah yang mengetahui hal perkara-perkara gaib, seperti misalnya masalah kiamat, ya, kemudian kapan terjadinya kiamat, bagaimana kehidupan di alam kubur, ya, kemudian kelak setelah terjadi kiamat kemudian dibangkitkan apa yang terjadi. Nah, itu semua perkara-perkara yang gaib. Apa yang kita ketahui hanya bagian kecil aja. Ada hal-hal yang tidak terlihat di dunia kita ini, di hidup kita, ya. Dan kemarin sudah saya bahas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur seluruh perkara, ya, seluruh urusan. Karena yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena, ya. Kemudian pena itu yang menuliskan apa yang akan terjadi, apa yang akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Dan Allah menyampaikan, maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Jadi para ulama ada yang mengambil kesimpulan ada dua pokok, ya, dalam agama kita ini. Yang pertama, kita diperintahkan beribadah, ya, fa'budhu, ya, wa tawakkal alaih. Jadi beribadah, kemudian yang berikutnya adalah bertawakal kepadanya. Dan sekali-kali ditutup dengan Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Mohon maaf agak batuk ini, ya. Jadi apa namanya? Di sini ada kewajiban untuk kita semua, ya, bahwasannya kita hendaknya menyandarkan semua perkara, semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertawakal kepada Allah itu meyakini bahwa segala hal itu sudah Allah tetapkan. Jadi ketika kita sakit, ya, kita ingin sembuh, maka kita ikhtiarnya adalah berobat, beristirahat, dan seterusnya, ya. Tapi kita yakin betul bahwasannya yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh memastikan bahwa sebab-sebab itu kita yang menentukan, ya. Jadi ketika kita membuat perkara-perkara yang merupakan sebab, itu tidak selalu hasilnya sebagaimana yang kita harapkan. Sebagaimana ini
batuk saya malam ini hari ini Bapak-bapak ya sudah cukup lama ini ya. Sebelum Ramadan saya udah batuk ya, saya udah minum macam-macam, tak coba segala segala resep itu ya. Dia nggak kalau memang belum ditakdirkan sembuh ya nggak sembuh Pak. Jadi sempat sembuh, saya salah makan apa gitu, sakit lagi gitu ya. Jadi artinya kita ini hanya bisa ikhtiar ya. Ketika sudah ikhtiar kok kemudian hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, ya memang yang menentukan hasilnya Allah ya. Dan itu ujian kita di dunia. Salah satu ujian di dunia itu adalah takdirnya Allah. Dan takdir itu ada takdir baik, takdir buruk ya. Artinya kalau kita ridho dengan ketetapannya Allah, nah itu salah satu bentuk tawakal. Kita ridho, bersabar, nah kelak akan mendapat ganjarannya. Gitu ya. Dan malam hari ini saya ada satu kisah ya di Sahih Bukhari ya, mungkin bisa kita ambil pelajarannya. Juga ada dalam musnadnya Imam Ahmad ya, tentang dua orang di masa Bani Israel, di mana dua orang Bani Israel ini terjadi transaksi atau muamalah utang piutang ya. Jadi yang satu sedang butuh, dulu namanya dinar dirham ya. Jadi dinar dirham itu koin ya Pak ya. Kalau kita sekarang kan uang kertas gitu ya. Kalau dulu uangnya uang koin gitu ya. Nah, waktu itu terjadi utang piutang sejumlah 1.000 dinar. 1.000 dinar itu kalau kandungan emasnya ibu-ibu sedaya 4 kilo lebih seperempat. 4 seperempat kilo gram. Pinten-pinten nek di duit ki pinten niku, Pak? Sing nyok do investasi emas niku lho. Sekilo pinten? Saya tadi googling itu sekilo itu 1 miliar lebih 300-an juta Pak ya. Jadi ini transaksi 4 miliar lebih. Ya, bahkan mungkin 5 miliar kalau sekarang ya. Utang piutang ya, yang mengutangi mengatakan, carikan saya saksi gitu ya. Maka yang utang karena nggak punya saksi, Allah aja saksinya gitu ya. Nah kemudian yang minjemi minta satu lagi, kalau gitu kasih saya penjamin. Artinya kalau terjadi sesuatu, ada yang menjamin orang ini kan gitu ya. Ada yang membantu menyelesaikan urusannya. Karena gini Pak, kalau utang piutang apalagi jumlah besar, nggak selesai kan nanti aset-aset kena itu ya. Mungkin rumah dijual atau apa gitu ya. Nah kalau ada penjaminnya kan membantu proses gitu kan. Maka yang Bani Israelnya itu mengatakan cukuplah Allah sebagai penjamin. Nah ini dua orang ini udah kenal dekat ya. Jadi yang satu sama-sama bahasanya dekat dengan Allah. Makanya yang satu ketika pakai bahasa-bahasa kembali kepada Allah, ini bahasanya kan bahasa tawakal ya. Yang satu itu langsung, oh ya sudahlah kalau Allah yang kamu ajukan ya sudah saya terima gitu. Nah akhirnya terjadilah transaksinya itu, kemudian disepakati kapan akan dikembalikan. Nah ternyata kemudian orang ini berlayar ya beda tempat. Nah sudah terjadi usaha dan sebagainya, akhirnya uangnya berkembang dan begitu sudah waktunya pembayaran ya, sebelum waktunya kan harus nyebrang nih Pak, sudah diperkirakan kira-kira perjalanan berapa hari gitu ya. Nah maka yang minjem tadi sudah waktunya nyari kapal. Wah ini saya harus mengembalikan 1.000 dinar ya. 1.000 dinar mau pinten kilo masih Bu? Ya 4. Pun nanti mersani. Kalau merah duwe Pak. Ya itu ya. Nah itu sudah waktunya kembalikan ya. Nyari kapal untuk nyebrang nggak ada gitu ya. Nggak ketemu gitu ya. Akhirnya yang minjem tadi karena dia merasa punya uangnya ya, punya 1.000 dinar tadi ya, dan dia takut di akhirat kelak dituntut oleh Allah ya, karena artinya kalau orang sudah punya kemampuan membayar dia nggak segera membayar, itu akan dihitung berupa kedoliman, tambah hari tambah dolim, padahal dolim itu besar, besok itu kegelapan di hari pembalasannya. Jadi ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar,
nanti matahari itu dicemplungkan ke neraka, Pak. Matahari, bulan yang dulu disembah orang itu semua ditunjukkan oleh Allah. Di sini rajanya saya, Malik Yaumiddin gitu ya. Nah, saat gelap itu orang butuh cahaya, Pak. Nah, salah satu yang menyebabkan orang nggak dapat cahaya itu kedoliman. Nah, orang ini takut ya, Bani Israil ini. Akhirnya yang utang tadi, dia akhirnya mencari upaya ya, yang seminimal mungkin, maka dia kemudian mencari kayu, Pak. Karena nggak dapat kapal-kapal ya, daripada nanti telat, dia mikirnya daripada saya dosa, cari kayu, kayunya dilubangi. Nah, 1000 dinarnya masukkan di situ. Dikasih sulat dari si fulan kepada fulan. Dari yang minjam, yang utang kepada yang mengutangi. Dimasukkan terus ditutup. Kemudian nggak tahu mungkin diikat atau apa ya. Terus kemudian dia mengatakan kepada Allah ya, dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha tahu bahwa aku pernah meminjam dari si fulan 1000 dinar, lalu dia minta jaminan, maka aku katakan cukuplah Allah sebagai penjamin, dan dia pun ridha Engkau sebagai penjamin. Dia pun meminta kepadaku saksi, lalu aku katakan cukuplah Allah sebagai saksi, dan dia pun meridainya. Sesungguhnya aku sudah berusaha sungguh-sungguh mencari kendaraan atau kapal untuk menyerahkan hak ini kepadanya, tetapi aku tidak kuasa. Saya titipkan uang ini kepada Engkau ya Allah. Jadi dia bertawakal. Tadi yang minjemi duit tawakal ya kan, karena minta saksi sing dijawabnya Gusti Allah ya. Minta penjamin yang diajukan Allah. Nah, ini gantian nih. Yang bayar tadi karena waduh, saya nggak punya kemampuan untuk segera datang tepat waktu, maka saya titipkan ini kepadamu ya Allah. Jadi dia kembali tawakal kepada Allah gitu ya. Jadi tawakal itu artinya bisa berarti mewakilkan, Pak, mewakilkan urusan. Ini sudah di luar kemampuan saya, bahasanya begitu ya. Nah, kemudian dilemparkan ke laut, Pak. Nah, yang minjemi uang tadi, yang minjemi 1000 dinar itu akhirnya di waktu yang ditentukan dia nunggu di pinggir laut itu. Dulu janjinya tanggal sekian, saya tunggu, siapa tahu orangnya datang ya. Nah, sekarang mungkin pelabuhan ya, dia tunggu kok nggak muncul gitu ya. Akhirnya dia ngelihat kayu itu, Pak, kayunya ternyata sampai, Pak ya. Jadi karena minta tolongnya kepada Allah ya, ini saya serahkan kepada Engkau ya Allah, kira-kira gitu yang bayar ya. Ternyata oleh Allah disampaikan. Nah, yang ngutangi tadi ngelihat kayu itu ya nggak kepikiran kalau itu uang dia ya, Pak ya. Dia cuma wah, ditunggu-tunggu nggak datang-datang, wah ini ada kayunya. Ya udahlah, lumayan buat kayu bakar. Dia ambil, Pak. Dia ambil, pulang di rumah dipecahkan untuk kayu, dibelah-belah, dipecah. Nah, ketemu itu loh, ada uangnya, ada koin-koinnya. Kemudian dilihat, oh ada suratnya loh. Oh ternyata ini sahabat saya yang utang bayar lewat kayu itu. Nah, akhirnya orang yang tadi bayar itu, Pak, dia nggak terus kemudian aku bayar utang ya wis, enggak ya kan. Kalau logika kita kan belum tentu kayunya sampai kan, belum tentu utang saya kebayar, maka dia tetap cari kapal, akhirnya berangkat akhirnya ketemu. Begitu ketemu dengan orang tadi yang minjemi, bertanya gitu ya. Jadi dia datang, demi Allah saya selalu berusaha mencari kendaraan untuk menemui engkau dengan membawa hartamu ini. Jadi kalau orang utang itu, Pak ya, begitu duitnya siap, mentalnya harus siap, ini duit bukan duit saya, duit orang yang ngutangin saya ya. Akan tetapi saya tidak mendapatkan satu kendaraan pun sebelum saya datang ini. Si pemilik uang yang ngutangi berkata, apakah engkau pernah mengirimi saya sesuatu? Yang minjem jawab lagi, saya terangkan padamu bahwa saya tidak menemukan kendaraan sebelum saya datang ini. Jadi dia nggak mau ngaku-ngaku gitu loh. Saya udah ngirim kayu, isinya sih enggak ya. Karena ini sudah saling kenal ya, khawatirnya nanti malah dianggap sudah bayar kan gitu ya. Lagi-lagi pemilik uang itu berkata lagi, sesungguhnya Allah telah menunaikan utangmu dengan harta yang engkau kirimkan dalam sebatang kayu. Silahkan kembali dengan 1000 dinar itu dengan selamat. Ini kisah yang menakjubkan. Setelah menyampaikan kisah ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkomentar dalam riwayat lain,
Sungguh aku melihat para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kisah tersebut, kami berdiskusi mana yang lebih amanah, amanah orang yang meminjam atau orang yang dikasih pinjaman uang. Nah itu contoh bentuk tawakal ya bapak-bapak ibu-ibu. Terus ketika kita menyerahkan urusan kepada Allah, ada kalanya ada hal di luar kemampuan kita, itu Allah yang menyelesaikan. Dan segala yang kita mampu lakukan pun itu terjadi dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ketika menghadapi sesuatu bisa meniru misalnya Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitupun Rasulullah saat bersembunyi ya di Gua Tsur itu ya, saat dia bersembunyi dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau secara logika harusnya ketangkap Pak ya. Tapi karena Allah menghendaki Rasulullah itu selamat ya, seluruh orang itu memusuhi nggak akan mencelakakan. Begitupun Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi di sini pelajarannya begitu. Jadi segala perkara di alam semesta ini sudah Allah takdirkan. Nah, kita tinggal menjalani, tinggal bertakwa ya, beribadah kepada Allah, kemudian bertawakal. Baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Jangan mengukur segala sesuatu itu dengan ukuran kita, Pak, dengan ukuran logika kita, akal kita terbatas ya. Ini tadi kisah tadi membuktikan, dan berbagai kisah dalam sejarah juga membuktikan bahwa kalau Allah menghendaki, hal-hal yang tidak mungkin itu akan terjadi. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan ya pada malam hari ini tentang salah satu ibadah yang penting ya, salah satu perkara penting yang harus kita laksanakan, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, banyak kekurangannya mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.